Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Astuti, saya dari kelas PAIB Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang antropologi dan sosiologi pendidikan di tempat saya magang, yaitu di SMP Negeri 1 Jenangan. Pastinya setiap sekolahan itu memiliki kultur budaya ataupun aturan yang berbeda dari sekolah satu dengan sekolah yang lain. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang proses pembelajaran di masa pandemi SMP Negeri 1 Jenangan dan yang dilihat dari segi sosiologi dan antropologi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah antropologi dan sosiologi pendidikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang antropologi dan sosiologi pendidikan. Antropologi adalah disiplin orang yang disiplin untuk belajar berdasarkan rasa ingin tahu yang tak henti-henti. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa antropologi adalah rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar yang tak henti-henti yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan antropologi pendidikan adalah penelaahan akademis tentang sistem pendidikan dari sudut budaya, dari segi budaya. Kalau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan keadaan pertumbuhan masyarakat. Kalau sosiologi pendidikan adalah studi mengenai bagaimana institusi, pabrik atau lembaga tersebut itu pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Studi di sini lebih ditekankan pada sistem sekolah atau umum. Selanjutnya gambaran atau sedikit proses pembelajaran atau budaya yang ada di SMP Negeri 1 Jenangan sebelum pandemi. Banyak kultur budaya yang sudah membudidaya di SMP Negeri 1 Jenangan Ponorogo, diantaranya disiplin untuk upacara hari Senin, menerapkan 3S. 3S di sini adalah senyum, sapa, dan salam. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha ini dilakukan secara bergiliran dan ada jadwalnya. Misalkan jam sebelum masuk sekolah itu kelas 7, terus jam 8 itu kelas 8, jam 9 itu kelas 9. Dan itu dilakukan setiap hari. Setelah sholat duha dilanjutkan untuk pembacaan surat pendek atau khutbah, biasanya dilakukan di hari Jumat. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum proses pembelajaran. Itu dilakukan setiap hari dan semua guru yang mengajar di jam pertama. Yang selanjutnya adalah kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini digunakan untuk kebiasaan membaca setiap murid. Yang selanjutnya, ajang sana yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan setiap 2 bulan sekali. Yang ketujuh adalah pertemuan orang tua, biasanya dilakukan saat pengambilan hasil belajar waktu semester genap atau ujian semester. Yang kedelapan adalah acara peringatan hari besar Islam, biasanya dilakukan diisi dengan acara hadroh, terus lomba pidato bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah Sabtu Sehat. Sabtu Sehat ini dilakukan dengan berjalan santai, dilakukan 2 minggu sekali, yang dilakukan mengelilingi SMP Negeri 1 Jenangan yang ada di sekitarnya. Terus yang selanjutnya adalah kebiasaan atau proses belajar mengajar pada masa pandemi. Yang pertama, yang pastinya belajar dilakukan secara online dan luring. Yang pertama online. Online ini dilakukan setiap guru yang mengajar. Jadi setiap guru itu memiliki metode tersendiri. Ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Learning, dan tugas tetap diberikan serta penjelasan tetap diberikan oleh guru, biasanya menggunakan video ataupun pesan suara. Kalau di WA, video call, Zoom, banyak.
Terus yang selanjutnya, guru memberi tenggang waktu untuk siswa mengerjakan tugas atau untuk siswa memahami pembelajaran yang disampaikan. Kalau kegiatan luring di SMP Negeri 1 Jenangan ini, kemarin waktu saya magang, SMP Negeri 1 Jenangan termasuk sekolah yang menjadi uji coba untuk melakukan pembelajaran secara luring, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Kegiatan luring ini dilakukan selama 2 minggu dan setiap harinya dilakukan oleh misal maksimal setengah dari satu kelas. Jadi setiap satu kelas itu dibuat sistem 2 gelombang, yaitu dengan sistem ganjil genap. Semisal untuk yang absen ganjil masuk di hari Senin, terus yang absen genap masuk di hari Selasa. Seperti itu berjalan selama kurang lebih 2 minggu. Karena keterbatasan ruang, jadi kegiatan luring itu dilakukan selama 2 minggu. Terus meskipun luring, sistem budayanya, sistem yang sudah membudidaya, contohnya seperti literasi, itu tetap diterapkan. 3S-nya tetap diterapkan, sholat duhanya tetap diterapkan, tetapi membawa alat dari rumah. Seperti itu. Dan yang terakhir, jika ditinjau dari sosiologi dan antropologi pendidikan, SMP Negeri 1 Jenangan sudah termasuk baik, cukup dalam menyampaikan, atau dapat dilihat itu antropologi dan sosiologi pendidikannya itu sudah diterapkan, maksudnya udah ada. Dengan dibuktikannya bahwa ada bukti tetap adanya kegiatan literasi, sholat duha, dan 3S tersebut selama pandemi. Sosiologinya sedikit berkurang karena ya keterbatasan untuk bersosialnya, temannya juga tidak terlalu banyak, jadi untuk sosiologinya sedikit kurang, tetapi antropologinya, budayanya tetap diterapkan. Sekian penjelasan dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.